Berkas yang dikuliti yang hilang itu dijual oleh si pembunuh ini ke tukang-tukang bakso, pedagang sate kambing yang ada di pasar Kelungkung waktu itu, yang ada di Senggol. Dan bahkan ada isu juga yang bilang bahwa kelamin dan susu korban itu ditaruh di freezer, nantinya akan siap dijual. Besok kembali di channel gua, Rimba King, bicara tentang kasus-kasus. Mungkin kasus di Bali tidak sebanyak kasus di Jakarta, dan tingkat kriminal di Bali juga tidak sebanyak tingkat kriminal di Jakarta. Tapi siapa sangka bahwa seiring berjalannya waktu, di Bali juga ada beberapa kasus yang memang sangat kejam, keji, bahkan di luar nalar manusia. Nah, berkaca dari masa lalu, mungkin ada beberapa kasus yang sulit untuk dilupakan. Nah, jika kita mendengar namanya, mungkin akan kembali mengulik masa lalu kita. Jadi di sini gua akan membahas tentang kisah pembunuhan, yaitu pada tahun 2014 yang terjadi di Kabupaten Kelungkung, tepatnya yaitu pembunuhan mutilasi. Nah, pada tahun 2014 lalu, jagat Kelungkung digegerkan dengan sosok penemuan kepala tanpa awak yang berada di daerah Bukit Jambul, yang salah satu menjadi tempat objek wisata. Jadi di sini orang yang pertama menemukan bagian tubuh korban adalah Kadek Sutisna yang berasal dari Dusun Gembalan, Desa Selat, Kabupaten Karangasem. Jadi sekitar pukul 10:30 siang, Kadek Sutisna ini ke Tegalan atau ke perkebunannya dengan niat untuk mencari buah nangka. Nah, setibanya di Tegalan, Kadek Sutisna ini pertama kali menemukan bungkusan hitam. Nah, setelah dibuka ternyata isi bungkusan tersebut adalah berupa daging. Nah, dikira oleh Kadek Sutisna ini bahwa bungkusan tersebut orang yang membuang daging sapi atau daging kambing. Jadi untuk temuan pertama, Kadek Sutisna ini tidak terlalu curiga, tidak ketakutan. Selanjutnya Kadek Sutisna ini melanjutkan tujuannya, yaitu mencari buah nangka. Di samping pohon nangka, tepat di pinggir jalan, Kadek Sutisna menemukan tas kresek atau plastik hitam lagi. Nah, karena baunya yang begitu amis, Kadek Sutisna pun ingin membukanya dengan sabitnya. Nah, ketika disabit dan diangkat, sabitnya itu berlumuran darah. Kadek Sutisna pun kaget. Nah, setelah itu Kadek Sutisna langsung membukanya menggunakan tangan. Nah, setelah dibuka, Kadek Sutisna bahkan shock karena yang dilihat itu adalah kepala manusia. Coba bayangkan kalian di posisi Kadek Sutisna ini. Jika kalian di tengah hutan atau dimanapun yang jauh dari pemukiman penduduk, tiba-tiba kalian melihat kepala yang tak berawak, sepanik apa kalian? Mungkin kalau gua yang ngelihatnya, mungkin gua nggak bisa tidur selama sebulan. Masih terngiang-ngiang, masih teringat jelas bentukannya. Kadek Sutisna pun waktu itu langsung berlari ke rumah meminta pertolongan. Nah, setelah membawa orang, ternyata tas kresek itu masih tetap di lokasi. Setelah dibuka, ya itu memang benar kepala manusia. Habis itu langsung melapor ke kantor polisi. Nah, singkat cerita, polisi pun datang untuk mengecek kepastian tersebut. Berita dengan cepatnya menyebar, sehingga masyarakat berbondong-bondong ke sana untuk melihat apakah itu benar kepala manusia atau cuma orang yang jahil. Nah, ketika polisi ke TKP, ternyata menemukan bungkusan lagi di wilayah atau sekitar 6 meter dari pohon nangka tersebut. Nah, setelah dibuka itu ternyata potongan pinggul manusia. Yang di pohon nangka itu ternyata benar potongan kepala manusia. Nah, setelah itu polisi menerjunkan anjing pelacak. Setelah anjing pelacak terjun, ternyata di sebelah selatannya lagi, polisi menemukan lagi bagian potongan tubuh manusia, yaitu berupa tulang tangan. Nah, setelah penemuan tulang tangannya ini, di TKP ketiga juga ada satu tas kresek hitam lagi, tepatnya di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Di sini berisi potongan dada yang sudah dikuliti, namun dagingnya masih ada. Dari TKP pertama ke TKP kedua ini berjarak sekitar 400 meter. Dari TKP kedua ke TKP ketiga ini berjarak sekitar 200 meter. Jika kalian pernah Karangasem, mungkin titik lokasinya itu di bawah objek wisata Bukit Jambul. Nah, kata kepolisian Kelungkung waktu itu, kasus ini sangat sadis karena pelaku menguliti korbannya itu untuk menghilangkan jejak.
Jadi pada saat itu, kepolisian Klungkung mengumumkan untuk melaporkan segera bahwa jika ada salah satu anggota keluarganya yang hilang. Nah, setelah dilakukannya pemeriksaan di Rumah Sakit Klungkung, yang pertama itu temuannya berupa pinggul tanpa kulit dan organ dalam. Jadi hanya pinggulnya saja. Nah, temuan kedua yaitu kepala dengan rambut terpotong pendek tidak beraturan. Nah, pelipis kiri dan kanan itu robek atau tidak ada. Kedua bola matanya itu juga tidak ada, ya kemungkinan dicongkel. Sedangkan untuk kedua telinganya itu dipotong, bahkan sampai hidungnya pun ikut dipotong. Nah, pipi kiri dan pipi kanannya itu tidak ada bekas dikuliti. Bibir atas bawah beserta dagu itu tidak ada juga, hilang akibat dikuliti, dan mungkin potongannya tidak ditemukan sampai sekarang. Nah, 2 hari setelah kejadian itu banyak isu yang menyebar di masyarakat. Salah satunya adalah bahwa isu dagingnya atau bekas yang dikuliti yang hilang itu dijual oleh si pembunuh ini ke tukang-tukang bakso, pedagang sate kambing yang ada di pasar Klungkung waktu itu, yang ada di Senggol. Dan bahkan ada isu juga yang bilang bahwa kelamin dan susu korban itu ditaruh di freezer dan nantinya akan siap dijual. Nah, itu sudah dikonfirmasi pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2014 kemarin bahwa itu bohong, bahwa tersangka ini tidak pernah menjual atau tidak pernah memberikan ke orang daging dari korbannya ini. Jadi itu semua hoax. Ya, masyarakat pada saat itu termasuk gua sendiri juga geger dan nggak berani ke Senggol Klungkung waktu itu karena tersiar kabar bahwa dagingnya dijual di Senggol Klungkung. Bahkan kabar burungnya pun orang-orang ada yang muntah-muntah, ada yang sampai sakit karena sebelum-sebelumnya sering makan di Senggol Klungkung waktu itu. Nah, dikonfirmasi bahwa itu hoax, itu tidak benar, itu berita palsu. Sebelum ke kronologi lengkapnya, di sini gue akan membahas lebih detail tentang perkenalan mereka. Korbannya itu bernama Diana Sari, kita sebut saja DS. Si tersangka ini bernama Fikri dengan nama panggilan Eki, kita sebut saja Eki ya. Nah, mereka berdua ini sama-sama sudah memiliki keluarga sendiri. Fikri sama si DS ini berasal dari daerah yang sama, yaitu Sumbawa Barat. Jadi si DS ini dulunya adalah mantan pegawai bank swasta yang bekerja di daerahnya, sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak perempuan. Waktu itu sekitar berumur 3 tahun dan bercerai dengan suaminya. Sedangkan si Fikri ini juga sudah menikah, bahkan istrinya itu adalah orang Bali dan tinggal di rumah mertuanya di Klungkung. Fikri ini yaitu sebagai sopir honorer di kantor pengadilan agama di Klungkung. Nah, singkat cerita, perkenalan mereka pertama kali di warung makan di daerahnya sewaktu Fikri waktu itu masih tinggal di Sumba. Nah, sejak saat itulah mereka bertukaran kontak dan saling komunikasi. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat. Nah, sampai diketahui oleh orang tua si korban. Jadi karena mungkin tidak direstui dan karena malu, Eki ini pergi ke Bali pada bulan April. Nah, yang ternyata Eki ini membawa Diana juga ikut ke Bali. Mereka berdua naik motor bebek dari Sumbawa sampai ke Klungkung. Lalu Eki ini menyewakan Diana tempat kos, tepatnya di Kenyeri, di Klungkung. Nah, sebetulnya hubungan antara Eki dan Diana ini sudah diketahui oleh istrinya si Eki, yaitu Nika S. Tapi mereka masih tetap ngotot untuk melanjutkan hubungan walaupun sudah ditangkap basah. Oke, kita akan bahas tentang kronologi kejadian. Mutilasi ini diawali dengan cekcok antara DS dan Eki. Setelah Eki atau Fikri ini tidak pulang selama 2 hari ke kosnya. Nah, mungkin si Eki ini kan mempunyai juga keluarga. Jadi mungkin si DS ini marah. Saat itu pagi tanggal 16 Juni, Fikri ini akan berangkat kerja, yaitu sebagai sopir honorer di kantor pengadilan agama di Klungkung. Nah, karena cekcok, Fikri pun membenturkan kepala Diana ke tembok kos-kosannya, sehingga Diana ini pingsan. Nah, melihat Diana pingsan, si Fikri ini panik karena mengira Diana ini sudah tewas. Jadi si Fikri ini langsung mengambil parang dan menghabisi Diana serta memutilasinya. Pada Senin 16 Juni siang, tanpa disengaja, Wayan Bud ini sedang mengirimkan pasir ke depan kos-kosannya si Fikri ini karena di depan kosannya sedang membangun.
Dan kebetulan Wayan Bud ini sebagai penyuplai, karena Wayan Bud ini sebagai supir truk. Nah, saat Wayan Bud ini akan kencing di got, ternyata gotnya itu dipenuhi dengan warna merah tua. Nah, Wayan Bud ini tertegun dengan warna tersebut, dikiranya bekas wantek, tetapi warna air tersebut tidak hilang-hilang. Bahkan semakin lama dilihat, baunya pun semakin keras, yaitu berbau amis dan seperti darah segar. Nah, Wayan Bud ini pun memanggil teman-temannya yang saat itu bekerja sebagai buruh proyek. Nah, teman-temannya pun juga melihat. Nah, setelah ditelusuri, ternyata air itu berasal dari kosnya si Fikri dan Diana Sari ini. Nah, sewaktu ditanya, si Fikri ini mengaku bahwa sedang memotong hewan. Nah, jadi kecurigaan siang itu menghilang. Nah, pada malam harinya, tanggal 16 Juni ini, buruh bangunan ini pun sampai bangun karena melihat atau mendengar si Fikri ini beberapa kali keluar masuk kosnya dengan membawa bungkusan hitam, yaitu tas hitam di depan jok motornya. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Juni ini tersiar kabar bahwa di Bukit Jambul ditemukan beberapa potongan-potongan tubuh manusia. Nah, pada saat itu, kecurigaan Wayan Bud dan buruh proyek ini kembali. Mereka tidak yakin bahwa yang dipotong si Fikri ini kambing saat itu. Nah, saat itu pula polisi menyebarkan berita bahwa yang kehilangan keluarganya wajib melapor ke Polres Kelungkung. Nah, tetangga dari si Fikri ini maupun buruh bangunan ini langsung melaporkan kejadian janggal yang terjadi di kosnya Fikri ini ke kantor polisi saat itu. Dari laporan itu, tanpa berpikir panjang, pihak Polres Kelungkung langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Nah, pada saat kejadian tanggal 16 Juni dan 17 Juni itu, Fikri mengaku sakit di kantornya di Pengadilan Agama Kelungkung dan izin cuti. Nah, untuk mengungkap kasus ini, polisi memerlukan waktu sepekan karena keterangan dari tersangka ini berubah-ubah saat itu. Dan juga banyaknya laporan kehilangan yang masuk ke Polres Kelungkung. Jadi kunci untuk mengungkap kasus ini terletak pada Wayan Bud dan buruh bangunan ini, sehingga terungkap bahwa bungkusan yang dibawa oleh Fikri ini berupa potongan tubuh dari Diana Sari yang dia mutilasi di kamar kosnya dari siang sampai malam hari. Dan potongan tubuhnya itu dibuang ke 13 tempat atau titik lokasi di Kelungkung maupun perbatasan Karangasem. Nah, Fikri alias Eke ini pun kemudian ditangkap pada tanggal 22 bulan 6 sekitar pukul 19.30 setelah makan di sebuah tempat makan di Jalan Dharma Wangse. Nah, bahkan waktu ditangkap pun Fikri ini mengelak bahwa dia melakukan perbuatan mutilasi tersebut. Nah, akhirnya karena kecerdikan polisi, Fikri ini pun mengaku bahwa dialah yang memutilasinya. Nah, dalam rekonstruksi pun tersangka memeragakan adegan membunuh korban dengan jelas, yaitu dengan cara pertama dengan cara menusuk lehernya, lalu memotong lehernya dan meletakkannya di atas kloset dan mengulitinya. Cara melakukannya pun seperti cara memotong daging babi atau memotong daging kambing. Ayah dari Diana Sari ini pun sebenarnya sudah diberikan firasat sebelum kejadian ini. Bahkan ayah DS ini, yaitu Asikin, mengaku sempat diberikan firasat lewat mimpi akan kejadian ini, tetapi mungkin belum disadarinya. Nah, Asikin ini mengaku sangat senang. Pasalnya, seorang sutradara yang tak dengan jelas ia ingat muka dan sosoknya itu tiba-tiba menawarinya untuk bermain film. Jika ia sanggup memerankan film tersebut, ia akan terkenal. Nah, ucap Asikin. Tapi belum sempat bermain film, sutradaranya sudah bilang cut dan bilang sudah, kamu sudah terkenal. Asikin ini memaknai mimpinya tersebut bahwa si sutradara itu merupakan sebuah isyarat bahwa mahalayak atau masyarakat sudah mengenalnya meski tanpa memainkan satu peran. Tapi Asikin ini ragu karena menurut dia heran karena belum memainkan satu film pun dia bisa terkenal. Lalu apa yang membuatnya terkenal? Itu pengakuan dari si Asikin ini. Lalu Asikin ini mengaku bahwa di dalam mimpinya itu ia melihat banyak tas kresek yang berjajaran di atas meja. Dan Asikin ini tidak tahu maksudnya apa. Selepas subuh setelah dia bangun, Asikin ini masih penasaran dengan apa yang dilihatnya, bahwa ada tas kresek yang berjajaran di atas meja. Bahkan dia belum sempat membukanya. Jadi dia berpikir yang membuatnya terkenal itu bukanlah peran film atau dirinya, melainkan apa yang ada di dalam tas kresek tersebut. Nah, inilah yang terjadi sekarang, bahwa memang potongan-potongan tubuh itu di dalam tas kresek hitam itu yang disebar di dalam 13 lokasi. Jadi Asikin ini sekarang terkenal di desanya maupun di luar desa.
Nah, dalam sidang yang berjalan sekitar 30 menit ini, majelis hakim hanya membacakan putusan pengadilan. Nah, dalam catatannya, majelis hakim membacakan kronologis kejadian, pemeriksaan jumlah saksi, alat bukti, serta hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik. Nah, isi dari bacaan tersebut yaitu berdasarkan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa secara sah dan berencana menghilangkan nyawa seseorang dan merugikan pihak keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya. Dengan ini memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Nah, sebelumnya terdakwa ini dituntut hukuman mati yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun majelis hakim tidak menjerat terdakwa dengan hukuman mati karena beberapa pertimbangan. Nah, kata majelis hakim waktu itu, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berlaku sopan saat menghadiri persidangan, belum pernah berurusan dengan hukum atau dipenjara, masih memiliki tanggungan anak. Nah, kata-kata ketua majelis hakim waktu itu dengan pertimbangan yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berlaku sopan dan menghadiri persidangan, belum pernah berurusan dengan hukum atau dipenjara, masih memiliki tanggungan anak yang masih kecil serta istri. Apakah Anda mendengar putusan yang sudah dijatuhkan? Silakan, Anda punya hak untuk mengajukan banding. Waktu pengajuan 7 hari terhitung mulai hari ini. Nah, itu yang dikatakan oleh ketua majelis hakim. Nah, Fikri waktu itu yang mengikuti jalannya sidang karena memang merasa dirinya salah, waktu itu hanya bisa menunduk dan pasrah, dan apapun yang diputuskan oleh hakim dia menerima saja. Bagaimana sob, hukuman yang ia terima dengan perbuatan yang ia lakukan apakah setimpal? Kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, selain Fikri, sanksi adat juga berlaku pada pemilik kos. Jadi pemilik kos yang berada di Jalan Kenyeri ini juga kena denda, yaitu berupa sanksi adat yang dijatuhkan oleh Desa Adat Jelante Kori Batu. Jadi denda untuk pemilik kos ini yaitu berupa uang kepeng asli sebanyak 500 keping. Karena sekarang uang kepeng itu sangat sulit dicari, jadi bisa diganti dengan uang rupiah dengan nominal 2000 per keping. Jadi menurut penuturan pemilik kos, jadi kos ini baru saja selesai dibangun dan menghabiskan biaya sekitar 500 juta dan biayanya pun dari pinjaman bank. Dan sekarang penghuni kos yang lain itu semuanya meninggalkan kos ini. Keluarga korban pun merasakan duka yang mendalam karena kehilangan anaknya dan meninggalnya pun dengan tidak normal. Seluruh bagian tubuhnya itu tidak utuh. Korban juga meninggalkan seorang anak perempuan yang berumur 3,5 tahun yang bernama Cila. Atas pembunuhan sadis yang menimpa Diana ini, kata Ghazali, pihak keluarga meminta agar pelaku atau tersangka ini dihukum paling berat, yaitu hukuman mati. Bahkan sebenarnya keluarga korban pun meminta Fikri ini untuk mengganti semua organ tubuhnya dan mengembalikannya. Nah, kekesalan dan kekecewaan keluarga pun diutarakan dengan kata-kata yang diucapkan keluarganya, sekalipun dihukum mati, kami tidak bisa menerima dan memaafkannya. Jadi jika ada tambahan dari kalian ataupun koreksi, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. See you di next content. Ular lari, lurus, ular lari, lurus, ular lari.